Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala, karena pada malam ini di situasi cuaca yang cukup dingin, sudah ada beberapa malam ini, hampir 1 bulan ini, cuaca ini memang sangat mendukung untuk kita tinggal dalam rumah sesuai dengan petunjuk pemerintah dalam hal memutuskan COVID-19. Ya, sehingga ada lagunya Wali, di rumah saja. Nah, kita tidak tahu lagunya. Jadi memang cuaca ini, dan ini adalah juga menurut yang saya baca di media sosial, bahwa sekarang kita ini masuk dalam fenomena alam, bahwa bumi ini dalam beberapa bulan ke depan ini berjauhan dengan matahari, sehingga besar kemungkinan cuaca memang dingin. Oleh sebab itu masyarakat ini diminta untuk menjaga imun, selalu minum vitamin. Karena apa? Situasi cuaca ini akan menyebabkan banyak orang yang flu. Saya juga tidak tahu, karena saya cuma baca di FB tadi. Yang pasti ada wartawan di sudut sana yang lebih tahu. Ya, dia siaran langsung ini. Jadi jangan ada yang buka-buka mulut sembarangan. Karena saya lihat HP itu siaran langsung. Ya, live streaming ini kegiatan malam ini. Jadi ibu-ibu tolong pakai masker kalau mau mengantuk, buka mulut. Ya. Alhamdulillah kita malam ini diberikan kesehatan untuk datang bertakziah di tempat ini, menghibur keluarga almarhum Bapak Abdullah, biasa juga dipanggil Bapak Masaluha, biasa juga kita kenal dengan Bapak Fan, imam tua Desa Turwe yang meninggal kemarin akibat penyakit, disebabkan penyakit yang diderita almarhum yang memang sudah cukup lama juga. Beliau derita komplikasi, ada asam urat, ada gula, dan sudah tiba waktunya Allah memanggil beliau. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita di tempat ini, kita bisa menghibur keluarga yang sedang berduka. Kebetulan ada duduk di depan kita ini istri almarhum beserta anak-anaknya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai pula kepada kita pengikut-pengikutnya yang masih setia hingga akhir zaman nanti. Yang saya hormati dan saya banggakan adinda kami, pimpinan Pondok Pesantren Abnaul Khairat Kabupaten Parigi Motong, Al-Ustaz Musan SPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Turwe beserta aparatnya. Alhamdulillah hadir di antara kita Bapak Babin Kantipmas. Ini Babin yang memang selalu menjaga keamanan dimanapun beliau berada, pasti aman situasi. Ya. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Jami Darussalam Kecamatan Turwe. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam ini kita datang di sini bertakziah, menghibur keluarga yang sedang berduka. Mudah-mudahan kedatangan kita mendengarkan nanti Ibu datang ke sini tidak hanya datang untuk duduk, tetapi kami sudah menyiapkan juga penceramah yang akan mengisi atau memberikan pengetahuan kepada kita semua. Yang pasti
Para mubalik akan berkata, saya bukan mengajari, tetapi kita hanya saling ingat mengingatkan. Kita semua sudah tahu, cuma mungkin kita sudah lupa. Jadi oleh sebab itu, untuk menghemat waktu, jangan sampai nanti kita sampai larut malam, bisa-bisa film Ikatan Cinta habis nanti kita dapat di rumah. Iya, siapa tahu masih bisa kita dapat ujung-ujungnya sebelum Elsa masuk penjara. Iya. Jadi oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami serahkan mic kepada Bapak Al-Ustadz Musran SPDI, pimpinan Pondok Pesantren Abnaul Khairat Kabupaten Parigi Motong. Kepada Ustadz dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan orang tua kita, Bapak Imam Masjid beserta seluruh perangkatnya. Saya hormati, saya muliakan, saya banggakan orang-orang tua saya semua yang ada di sini. Saya hormati Bapak Batin yang sempat hadir bersama kita.
banggakan Bapak Kades, sahabat saya, tokoh adat, tokoh masyarakat, teristimewa kepada ahli keluarga yang sedang ditimpa musibah duka. Hadirin wal hadirat, insya Allah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun, meskipun berkata duka, kita tetap berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka berta'ziyah, menghibur keluarga yang sedang ditimpa musibah duka. Terpikir atau tidak dalam benak kita, malam ini insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang setia di akhir zaman ila yaumil qiyamah. Maaf, suara saya tidak seindah suara almarhum. Saya tahu betul almarhum ini hampir semalam suntuk pernah berkisah, bercerita dengan saya di rumah. Ternyata beliau adalah qari luar biasa, dan mungkin banyak kader-kadernya di Toro ini yang tidak sempat saya hitung satu persatu tentunya. Mengenang almarhum, sepertinya beliau tidak meninggal. Dalam pandangan saya, sepertinya beliau ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia melihat kita, dia memandang kita, dan justru dia bangga dengan kehadiran kita di tempat ini. Menandakan bahwa Nadia tahun Botovia, banyak orang yang sayang dan cinta sama almarhum ini. Itu dibuktikan malam ini banyak dia punya saudara-saudara, jamaahnya yang datang untuk bertakziah pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan tempat yang istimewa di sana. Amin. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang setia hingga zaman ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau orang tua laki-laki meninggal atau seorang bapak yang profesinya sama dengan saya punya bapak, teringat juga saya punya orang tua. Almarhum ini adalah imam. Almarhum bapak saya juga 36 tahun jadi imam di desa Maleali. Kurang lebih sama dengan beliau. Jadi saya kalau ceramah, kalau pas imam yang meninggal, dapat ingat lagi orang tua sendiri. Macam tidak sanggup mau berkata-kata, sepertinya ada beliau juga hadir bersama-sama kita di sini. Mungkin di tengah-tengah kita ada banyak yang tahu tentang orang tua saya. Tapi apapun itu saya akan mencoba sedikit memberikan pemenasan buat kita tentang bagaimana seorang ayah menghidupi keluarganya. Bagaimana profesi seorang imam yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang hampir-hampir diri sendiri tidak bisa dia urus. Baru mau pikul pacol ke kebun, naratamun mau tahu, Pak Imam, tolong mulai. Dan ini fakta, saya fakta seperti itu. Hampir-hampir tidak terlayani anak istri di rumah. Apalagi marata mau tempona, pula arwah. Itu pasti. Sehingga di mana-mana khusus kabupaten pergi mautong, tapong-tapong, macam tidak ada imam itu. Ya, minta maaf Pak, mungkin bukan tidak mengecilkan imam, karena saya tahu betul bagaimana. Ya fokus untuk melayani umat. Itu kalau dia memang betul-betul imam yang nilainya ikhlas itu ada dalam dirinya.
Jom pegutaran tempo yang sekali. Bagaimana betapa susahnya, apalagi di tahun-tahun 80-an, tahun 70-an itu. Hampir-hampir imam itu merangkap kepala desa. Karena segala persoalan, urusan perceraian, urusan perkawinan, urusan masalah dalam masyarakat, imam yang bertindak lebih awal daripada kepala desa dulu. Sehingga di samping orang tua kita bukan apa-apa, atau bukan pejabat, atau bukan imam atau apa, tapi paling tidak kita sebagai anak harus betul-betul menghargai perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Al-Kisah dalam sebuah riwayat pernah jelaskan, ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, kembali dari perang Tabuk namanya, di tengah perjalanan Rasulullah SAW tiba-tiba menghentikan perjalanannya. Dia komando sama sahabatnya, kita berhenti sini. Para sahabat, para pejuang pada saat itu heran, ada apa lagi? Sementara baru selesai pulang dari perang Tabuk. Ternyata Rasul turun dari kendaraan untanya dan dia mendekati seorang bapak-bapak. Dekati. Semakin dekat, semakin jelas siapa orang yang di depannya. Ternyata ada satu orang tua yang tidak pakai baju. Maka dia nyamperin orang tua itu dan berkata, "Ya fulan, wahai saudaraku, ada apa gerangan kau di tempat di padang seperti ini dalam keadaan tak berbaju?" Ya bagi kita nabi pohiamu. Semakin dekat, tiba-tiba Rasul punya mata tertuju pada satu tangan yang ada pada orang tua itu. Maksudnya Rasul melihat dengan pandangannya sendiri, melihat telapak tangannya seorang laki-laki itu. Rasul berkata dan bertanya, "Wahai fulan, nakuya palemu itu, kenapa tanganmu itu?" Tangannya sudah melepuh, nanah darah seakan mau cepat mau keluar. Dan itu yang membuat dia merasa bahwa diterik matahari, ditambah lagi dengan tangan yang sudah melepuh, dengan derai air mata, dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tahukah kau apa yang sedang kulakukan saat ini?" "Ya gue Rasulullah, saya ini Rasulullah, kerja saya setiap hari meskipun tangan saya sudah seperti ini, melepuh seperti ini. Kerja saya setiap hari itu mengambil batu yang besar dan saya pecahkan, dan pecahan-pecahan itu saya bawa ke pasar, saya jual di sana. Dan hasil jualan itulah kemudian saya beri makan kepada anak dan istri saya." Sehingga dengan spontan Rasulullah SAW mengambil tangan orang tua itu dan mengangkat dan memperlihatkan kepada sahabat-sahabatnya dan berkata, "Hadhihi yaddun la tamassahu narul abadah." Dia berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah inilah tangan. Tangan ini tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Karena tangan ini dilakukan mereka, dia buat untuk mencukupkan kebutuhan anak dan istrinya." Luar biasa. Sambil kemudian Rasulullah SAW mencium tangan itu. Dia tidak mencium tangan pejabat, tapi tangan yang sudah melepuh, darah dan nanas akan keluar, tapi dia mencium. Dia bangga tangan orang tua ini yang semata-mata mencari nafkah untuk anak dan istri di rumah. Subhanallah. Titipkan salam buat anak dari almarhum ini. Kenanglah orang tua itu selalu. Cinta kita kepada orang tua tidak pada saat dia masih hidup, tidak semata pada saat dia menasihati kita atau menafkahi kita, tapi cinta kita kepada seorang ayah diutamakan sampai kapanpun itu, karena darahnya telah mengalir di dalam tubuh kita. Sayangi dia, cintai dia, dengan selalu ibadah kepada Allah. Titipkan doa minimal Al-Fatihah. Insya Allah jawaitu antirabi tua. Orang tua kita tidak lagi mau minta kita datang setiap hari ke kubur. Orang tua kita tidak lagi minta, "Baik, diva gajimu, maka kayak aku sanu." Tidak lagi. Yang diharapkan hari ini orang tua adalah doa dari kita anaknya.
Satu hal yang harus diingat oleh almarhum, keluarga almarhum ini, bahwa kalau mau menyenangkan hati orang tua, ada pesan Rasul. Apa itu? Lanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua. Insya Allah dia akan tersenyum dan tenang di alam kubur. Aneh mampu orang tua kita sebagai imam desa, kalau bisa, ayo ikuti jejaknya, kita juga boleh jadi imam. Kalau toh tidak bisa jadi imam, minimal ikuti kebaikan. Kenapa engkau tadi povento tuawai? Bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya dengan masyarakat, sampai suhu, sampai keluarganya, bagaimana dia? Ikuti alamat sana tetua ridayo. Sehingga kemudian tahun tahu, mana lompe nganawe, si mang papa na lompe, pastilah anak malompe. Tapi jangan sampai ada bahasa mengatakan, ma na lompe papa na ina jasipa. Maka siksalah orang tua kita di alam kubur. Hindari bahasa itu, hindari kata itu. Bahwa katakan, dalam peani nganawe, iya karena memang papanya itu baik. Sungguh tersiksa orang tua kita di kubur. Manakala ada bahasa orang tua mengatakan, yang mengana, tarang toto yang papa. Maka itu yang perlu kita jaga. Mau senang orang tua di kubur, ayo lanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ini sebelum saya jauh ceramah, saya bagian untuk keluarga dulu ya. Apa ya, 3 jam setengah ya. Sekarang yang ada tinggal ibu. Bagaimana seorang ibu? Tentunya keluhan itu tidak akan pernah muncul lagi dalam bibirnya, karena tamu Ria Romona, bapaknya sudah tidak ada. Kemana keluhan itu kira-kira kalau ada masalah? Pasti kepada anak-anaknya. Jangan sampai keluhan apapun itu keluar dari mulutnya, dia sampaikan kepada keluarga-keluarganya. Cukuplah anak yang bisa mengetahui apa keluhan dari anak, dari ibunya itu. Salah satu menyenangkan hati orang tua di kubur, ingat ada istrinya yang perlu dan harus kita jaga bersama. Al-Kisah di kota Mekah, di tanah Arab sana ada disebut dengan satu kabupaten, satu gubernur namanya kota Al-Qasim. Ada 2 hidup anak dan 1 orang ibu. Yang satu di kota sudah, yang adik ini hidupnya di kota. Ini ceritanya sampai viral beberapa tahun lalu, viral. Ini kenyataan. 1 anak tinggal di kota dalam keadaan mewah. 1 tinggal dengan ibunya, seorang kakak. Yang kakak ini sampai mati tidak mau menikah karena hanya mau merawat ibunya. Subhanallah, kata-katanya, ya khairan, nama laki-laki ini khair. Ada khair di samping. Nah, ku ikutan romo. Ya aku tarang romo. Ane romo moyaku akan terbagi kasih sayang saya dengan istri dan ibu saya. Subhanallah, luar biasa ini. Sampai-sampai dia tidak mau kawin hanya karena dia tidak mau meninggalkan istrinya, karena takut nanti dapat istri yang tidak suka sama mertuanya. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita tarifena. Maksudnya kita bedena. Apa yang terjadi? Seorang ibu ini bukan cuma sekedar mau diangkat atau dalam keadaan tertidur bisa bangun sendiri, tidak. Seorang ibu dari ibu khairan ini betul-betul memang tidak bisa berbuat apa-apa. Makan tinggal disuap, berdiri tinggal diangkat, mau pindah tinggal diangkat juga. Begitu. Dan ini terus dilakukan oleh Khair, seorang anak itu. Menggoymo, baik, suapkan lagi. Bahkan yang keras tubuh lagi harus sembuh, dikasih makan. Buang air, diangkat lagi. Dan begitu seterusnya. Sampai umur Khair ini ketuaan dan tidak bisa kawin. Akhirnya apa? Tiba-tiba berubah pikiran seorang adik dalam kota yang ada tinggal di kota, dan dia tidak bisa alamat supaya kabar dan kirim surat sama kakaknya. Wahai kakakku yang tercinta, saatnya aku ingin mendapatkan berkah seperti hal yang kau dapatkan. Aku ingin mengajak ibu bunda kita
tinggal bersamaku di kota. Baru dapat surat itu kaum muslimin dari adiknya, notumagi noh eoji. Dia takut jangan-jangan nanti benar adiknya mau ambil ini. Karena dia mau bertahan, kasihan juga. Yang dia cari hari ini, besok lagi harus dicari, selesai. Sementara adiknya itu punya penghasilan yang mapan di sana. Akhirnya tibalah saatnya adik datang memohon kepada sang kakak, wahai kakak, berilah keberkahan kepada saya supaya saya bisa hidup seperti halnya kakak. Akhirnya mereka bertengkar. Hal ini kemudian didengar oleh pemerintah Al-Qasim pada saat itu, maka dibawa ke pengadilan. Di pengadilan ditanya, wahai sang ibu, bagaimana posisi Khair di matamu? Apa kata ibu? Khair adalah jiwa ragaku. Lalu bagaimana posisi adik Khair di mata ibu? Adik Khair adalah permata hatiku. Semua dua-dua menurut ibu ini baik. Namanya seorang ibu, tidak pernah dia membeda-bedakan dia punya anak. Betul tidak? Sama semua. Akhirnya Al-Qasim ini, gubernur pengadilan Al-Qasim ini bingung apa yang bisa semua baik di mata sang ibu. Akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan, maka jatuhlah hak asuh itu kepada seorang adik Khair karena pertimbangan ekonomi pada saat itu. Mulai hari itu sampai dengan meninggal, Khair tidak pernah berhenti menangis sampai darah yang keluar dari matanya, menangis menyesal. Nakuya ia tidak merawat ibunya sampai dia mati. Subhanallah. Kenapa? Karena Khair paham betapa keberkahan orang tua itu sungguh luar biasa. Masih ada berkah ketika orang tua masih hidup di dunia. Saya nyatakan malam ini bahwa keluarga ini hilang satu berkah dengan perginya orang tua laki-laki. Dengan perginya seorang ayah, hilang satu keberkahan dalam hidup anak-anaknya. Ingat, ketika masih ada orang tua, maka berkah hidup ini insya Allah masih tetap ada. Tapi harus betul-betul bagaimana mencari berkah itu. Sayangi dan hormati, cukupkan kebutuhan orang tua dan jangan keras suara di hadapan mereka. Insya Allah. Tanyakan semua kepada orang-orang yang berhasil, bukan semata-mata karena kehebatan pikirannya, bukan semata-mata karena kehebatan ekonominya, tapi mereka berhasil itu karena ada doa dari orang tuanya. Betul tidak Ibu? Betul tidak Bu? Allah. Coba kita biasanya baku tola-tola baku urus orang tua. Telepon sudah kakak ambil lagi kak, sudah mampu lagi saya bawa urus mama ini. Sama kamu lagi, giliran sama kamu lagi. Itu yang terjadi kepada kita. Padahal mereka lupa. Dengan semakin banyak kita merawat orang tua, justru semakin banyak barokah yang kita dapatkan. Sayang seribu sayang orang tidak memahami keberkahan hidup ini karena masih ada orang tua. Malah orang berupaya bagaimana supaya bisa dengan mama. Karena mama terlalu banyak campur urusan rumah tangga. La ilaha illallah. Sesungguhnya mama sayang bukan campur urusan rumah tangga. Mama sayang sebenarnya sama kita. Cuma kita pahami itu tidak baik. Subhanallah. Dan tanyakan, adakah niat maksud orang tua mau memisahkan anak? Tidak ada. Adakah orang tua itu mau mencelakakan anak? Tidak ada. Semua itu karena keinginan orang tua supaya kita bisa lebih dari mereka. Subhanallah. Oleh dan sebab itu kita masih punya orang tua. Ayo sayangi mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Kalau mau hidup ini berkah, insya Allah. Peras keringat banting tulang kalau tak ada berkah dari orang tua. Hari ya, habis-habis begitu saja. Hadirin ulah hadirat yang maskan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu season kedua, season ketiga lagi. Itu lu just tinggal ya, anakku ya. Apalagi tumpu yang mau gosok-gosok. Film apa kan? Film. Kemain hafalan lah. Baru di episode yang tegang kayak ini. Itu pas. Iya, tidak mungkin kita indah. Baik, kita lanjut lagi Bu ya. Ibu yang di sana, lanjut Bu. Yang di sana. Muhammad Ibn Ramu ya. Tarik. Ya Allah. Kita tahu lah ikhlas ya. Ya Allah.
Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang kita lakukan dalam persiapan menghadapi kematian ini? Nah, para povianta kita mau tunggu di dunia wei. Euna Solomo sudah sebegini matahari bagus sekalian. Bahkan matahari baru saja terbit tiba-tiba datang kabut, tidak kelihatan lagi apa-apa, jadi gelap. Maka pikirkan, cernah dalam hati dan pikiran kita, kamu masa kita mau tumbuh di dunia. Tidak lama lagi kamu. 20 tahun yang lalu seakan baru kemarin kita ketemu, sekarang sudah tahun berapa? Waktu ini begitu cepat berputar. Tanda-tanda akhir zaman itu seperti itu hadirin. Tara mau kita makobaga, tara mau kita mesti nyoe terus, mesti toto ke anu majaa, mesti toto ke anu malompe kita hadirin. Tamu rapofio permusuhan, taria gunana cuma bikin jauh rezeki. Tidak usah ada iri hati, tidak usah ada dengki. Husnuzon yang harus kita makan, nemo buruk sangka hadirin. Perbanyak husnuzon, baik sangka. Sehingga orang baik sangka itu hadirin mau tahu majah kita, kalau kita baik sangka tidak jadi. Coba, maratam tahu nyumesi kita, kalau kita buruk sangka itu tukang pintu, padahal mau ngidoi ke kita weh. Betul tidak? Sangat harus cek sesuai sampah. Cuma tuh ada, najul larang dia weh. Taram, karena kita buruk sangka sama orang. Hilangkan buruk sangka itu. Tetap lakukan kebaikan. Pak, Bu, kunci kehidupan manusia itu sukses dan tidaknya ada dalam hati dan pikirannya. Makanya pantunto tua, ada masalah sama komina, potong lehermu. Bagaimana masalah potong leher? Ini salah satu orang tua dulu ini. Maksudnya, negara pakai wei. Ini dafana. Pakai ini. Biasanya sudah bagus menurut hati, diolah oleh pikiran lagi. Macam si penawe. Ini. Pakai hati. Jangan lihat sebuah kejahatan, jangan lihat sebuah kejahatan, keburukan dari orang lain. Lihat bahwa dia adalah manusia. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang tidak luput dari hilaf dan salah. Al-insan makhluk khata' nisyan. Ini harus kita lakukan. Maka hati ini. Makanya suatu ketika ada ini namanya tercatat dalam Al-Quran. Dia bernama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini pernah ditawarkan jadi nabi. Dia tidak mau. Dia pekonona. Dia jadi seorang ahli hikmah. Dia pernah menjadi seorang budak. Ketika dipanggil, Luqman, sini kau coba carikan saya. Di sesembilan itu ada pemotongan. Coba kau carikan saya ya Luqman, mana daging yang paling bagus? Luqman pergi ambil, dia ambil ada 2 daging, potongan daging. Yang pertama, lidahnya itu hewan dan hatinya itu hewan. Diserahkan. Tunggu aja. Bisanya daging yang paling bagus ini menurut Luqman Hakim adalah lidah dan hatinya. Padahal di kita daging paling bagus itu apa? As belakang, kepala-kepalanya. Ya, bukan begitu? Apalagi waktu korban ini. Korban tidak lama lagi sembelihannya. Saya berkorban sapi, ini kali ngasih lek bagianku. As belakang, padahal dia nggak korban, dia juga meminta. Iya, padahal ibu neraka itu memang ada haknya dia, tapi tidak harus pilih. Ya ku asna lek. As belakangnya tuh, ibu ada korban itu. Olimboto mau supaya tidak lagi lewat korban, kan begitu. Nah, kita tinggalkan. Akhirnya dipanggil, ya Luqman, kameri, coba kau carikan mana yang paling buruk dari daging itu. Diambil lagi. Tetap sama, lidah dan hatinya. Sehingga ditanya, ya Luqman, kenapa bisa begini? Waktu pertama saya suruh kau ambil yang paling bagus, kau ambil lidah dan hatinya. Terus saya suruh ambil mana yang tidak bagus, kau ambil juga lidah dan hatinya. Apa maksudnya ini ya Luqman? Maka Luqman berkata, wahai Tuhan, 2 daging itulah
pertanda kalau dia mampu menjaga, manusia bisa mampu menjaga dua itu, maka dia akan selamat. Lisan, salamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya manusia itu ketika dia mampu menjaga lidahnya. Coba Pak, pantungan lidah tak bertulang, mudah berucap, naparatona wetratona, padahal dia lupa bikin sakit hati orang. Bahkan sakit hati orang dosa, apalagi sampai fitnah, ghibah, belum tentu kebenarannya ada apa tidak, serta merta kita menggibah sahabat kita. Salamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Artinya apa? Dia mampu menjaga lisannya, insya Allah selamat. Tetapi sebaliknya, tidak mampu menjaga lidahnya, maka dia akan terpuruk sampai di akhirat kelak nanti. Gunakanlah lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan lisan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Tara mesti orang jahat. Kita kadang-kadang biasanya kalau terlalu banyak baca cerita, tamurna para desa terpreset suka. Wetu mau aneh kita mau cerita, tamu atau ngoji ngomong seperlunya, apalagi sekarang pakai masker. Nah, mau kita punya mulut bicara orang lagi, kan begitu dirinya. Sampai ke ngoji, ngodomino jam 3 subuh, sampai badomino bicara orang lagi, kenapa? Dombol. Saya tidak melarang orang badomino, silakan. Tapi tamu sisipkan lagi ada kata-kata orang mau bicara bilang orang di dalam. Karena saking banyak namanya kita dulu nogo monopoloko muncul pemikiran. Tamu ratiasan apa? Terpas tahu ratiasan. Mangkatura kalamuhu katura situ. Isema iauna dia jaritana pasti mah dia dafa dan salahnya. Yang kedua hati. Iza salhat sarja sebetulnya. Iza fasad sebetulnya. Ada segumpal daging yang menempel pada tubuh manusia. Yang apabila baik daging itu baik pula orangnya, dan manakala daging tidak baik maka tidak baik pula orangnya. Kalau dia adalah hati. Ane malompe hati wei, tidak suka dengki, tidak ada sombong di dalamnya, maka yakin dan percaya dia akan baik di mata orang, akan dilihat baik oleh orang lain. Tapi ane jasi pana karena hatinya tidak bagus, suka bicara orang, suka bicara kebohongan, suka fitnah orang, hatinya tidak bagus. Nemo dia mau mbak sangat ini rampe, baru namanya dibilang tutup pintu sama orang. Lakon cek dan yepe oh itu untuk dapat. Bagaimana kita mau tinggalkan dunia ini pun kesan yang tidak bagus? Tinggalkan kesan yang tidak bagus. Bagaimana? Maka perbaiki hati. Perbaiki hati agar supaya ya qalbi mu'minun baitullah. Hatinya orang-orang beriman adalah rumahnya Allah. Apa rumah Allah? Berarti Allah bersemayam di dalamnya. Kata kasarnya seperti itu. Ane pue murila rantai, maka bersih hatinya, bersih keluar dari otaknya, bersih keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena ada hati, ada Allah bersemayam di dalamnya. Baitullah, rumahnya Allah. Qalbi mu'minun, hatinya orang-orang beriman, Allah bersemayam di dalamnya. Subhanallah. Cuma itu muni le, aina gonggolara. Tanah ko ya boleh, karena jual larang bu, jangan foto nete, sama juga. Foto nete. Oh, tidak apa-apa saya om, tidak apa-apa, sabar ini. Tapi ada sedikitnya itu justru lama-lama jadi banyak. Ya Allah.
Oleh dan sebab itu dua hal ini, jaga lisan dan hati kita. Hati ini buat dia seperti lautan. Hati buat dia seperti lautan. Biar satu ekor sapi mati di tengah lautan tidak mempengaruhi garamnya laut. Nah, kalau tak, nih mau rapobia efek ibu. Satu tetes racun mati semua orang di dalam karena cuma kecil sumbernya. Jadi buatlah hati seperti itu. Orang hujat, orang apa, itu tahu bahkan mau biasa. Karena hati seluruh samudra. Buat hati seperti lapangan. Di lapangan itu naritai jati. Naritai tau bebe. Tamurotai tanaman. Bahkan juga ada tanya manusia. Di lapangan. Tapi karena namanya lapangan tetap orang pakai main bola. Mau tai jatuh itu. Siapa tahu? Karena lapangan. Betul tidak, Bu? Coba view manu di suara Manu, mau tahu tuh tai? Mau pusia melihat manusia mereka mati dari nggak tahu. Kenapa? Karena badannya kecil. Cuma ayam. Buatlah hati seperti itu kaum muslimin. Sebesar. Kasih besar. Akhirnya apa? Tantangan itu sebagai ajang untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kuncinya apa itu? Sebagus hati. Insya Allah kalau hati sebagus, lisan akan keluar dengan baik. Ungkapan-ungkapan itu akan baik. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebarang Bu, tidak sampai juga 3 jam setengah. Udah apa ya aku panggil itu? Saya tahu dalam hatinya ini. Jadi yang terakhir, kisah masih dalam kisahnya seorang Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini memberikan pengajaran pendidikan kepada anaknya, sebagaimana dia juga memberikan pengajaran kepada kita semua. Dalam urusan kebaikan, lakukan apapun di hadapanmu, tabrak dia kalau itu kebaikan. Jangan patah semangat, jangan mundur. Pak kamu harus tahu, tumbir masih gitu. Kan biar saja. Saya mau sadar, saya mau pergi mengaji. Lah kudu sama sikit kamu, tumbir masih gitu. Jangan. Biar saya masuk saja. Keluar suami, cium tangan. Wah, lagi toya, wah, lagi ini paling toya. Itu syariat diajarkan. Tidak apa-apa. Jangan malu hadirin, itu kebaikan. Menyumbari masih gitu, wah orang tua apa? Dia mau ke satu jowo. Biar saja orang bilang apa-apa. Yang penting lihat kita semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat kisahnya Luqmanul Hakim. Dia panggil anaknya keluar dengan mengendarai satu kendaraan yang namanya keledai. Orang keledai, mari. Dia tidak kecil seperti kambing dan tidak besar seperti kuda. Di pertengahan dia barangkali. Ya, dia mau pergi buka di Google. Ibu dia keledai itu. Ya, supaya jelas. Udah, langkah awal pertama dia keluar dengan anaknya. Nah, kau naik di atas keledai itu. Ayo kita jalan. Di tengah perjalanan ketemu dengan orang. Napa itu entah? Mak, una dorakan anawe. Papa ni popolu mapa na iya ni sabi. Karena ingat, kebaikan kita lakukan meskipun itu baik, belum tentu baik bagi orang lain. Tetap ditolak kita. Padahal karena cintanya seorang ayah kepada anaknya. Kau naik di atas saja, biar papa berjalan. Dia kan, tarai bacakan warawe. Dokter datang sini dulu. Dari sini ke sana berapa? Oh anak-anak dia bayar. Kalau orang tua, guru kan masih di 250 berapa? Orang tua 2,5, anak-anak dia bayar. Ya, sana-sana kau naik biar papa berjalan. Dongo aku Iya. Yang ini tidak, maksudnya dia memperlihatkan kecintaannya kepada anaknya, tapi toh disalahartikan oleh orang lain. Naik kau nak. Orang bilang, nak dorakan anak. Masa papanya jalan dia naik. Akhirnya apa? Nah, turun kau, biar papa juga. Jalan
terus jalan. Begitu naik, anaknya turun, di tengah jalan orang tunggu lagi. Nah, bona sampai hati papa werana, alam pepuluh magon ayo kesana sana mah. Lihat nak, apa yang papa bilang? Kebaikan apapun yang kita lakukan pasti akan ada orang yang tidak suka. Nah gini, nah ayo, kalau begitu itu orang naik dua-dua, jalan lagi jalan. Ketemu lagi sama orang. Sama manusia tidak tahu malu. Kendaraan kecil dua orang naik akan. Riva do untomu ikoan. Tono, tetap orang bilang kita orang tidak bagus. Lihat, luar biasa pelajaran. Akhirnya apa? Dua-dua turun. Iko sambil rawe itu ya turun jalan. Tonton. Ona doyo. Nari yang pesami tepe savi. Itu aja. Aduh, yo. Pulang dia jelaskan, begitulah kebaikan. Nah, apapun kebaikan yang kita kerjakan, tetap ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Mungkin pengaruh faktor iri hati, atau mungkin karena pengaruh tidak puas dengan keadaan kita. Itu yang terjadi. Tapi demi Allah, kalau kau untuk kebaikan, laksanakan kebaikan. Yang nilai bukan manusia. Nanti dibilang kalau ke surga tidak lewat muka rumahnya. Kita ke surga, Allah yang akan menyiapkan kita ke surga, bukan lewat pintu rumahnya. Subhanallah. Lakukan kebaikan, insya Allah nanti Allah yang akan. Ingat hadirin wal hadirat, ketika melakukan kebaikan jangan cari hasilnya, cari berkahnya. Kapan kita cari hasilnya, begitu tidak bagus hasilnya, maka akan kecewa kita sepanjang masa. Tapi kalau kita cari berkah, silakan terus berbuat kebaikan, nanti Allah yang akan menilai. Ketika kebaikan kita lakukan tidak berhasil, maka tidak terlalu kecewa kita. Kenapa? Kita tahu Allah nahnu bi tafsir, Allah bi takdir. Kita manusia cukup merencanakan, tapi Tuhanlah menentukan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ya cukup singkat masih mau, tapi sudah ya karena banyak yang bilang tak gantung Ustaz. Ya nanti disambung sebentar karena ini malam Jumat ya supaya tidak tak gantung. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi ceramah rahasia yang dibawakan oleh Ustaz Musan SPDI, pimpinan Pondok Pesantren Abnaul Khairat Kabupaten Parigi Motong. Jadi pondok pesantren ini salah satu pondok pesantren Salafiyah modern di Parigi. Perlu kami sampaikan juga bahwa pondok pesantren ini menerima siswa santri yang pasti bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren ini diakui oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Sosial. Adapun ijazah yang dikeluarkan itu sama pengakuannya dengan pendidikan formal lainnya seperti sanawiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Jadi kita tidak perlu takut untuk memasukkan anak kita. Yang takutnya biasa kita ini bahwa tidak ada ijazah, sehingga untuk mendapatkan pekerjaan ke depan susah. Tetapi Pondok Pesantren Abnaul Khairat Kabupaten Parigi Motong yang dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Musan ini, ijazah yang dikeluarkan itu diakui oleh 3 kementerian dan bisa dipakai untuk melamar pekerjaan dan menjadi apa saja. Mau jadi pegawai negeri sipil boleh, ASN, menjadi polisi boleh. Dan sudah ada beberapa yang terbukti. Siapa tahu Bapak Ibu kurang yakin. Alhamdulillah dari Dusun 5 kalau tidak salah itu sudah ada beberapa orang anaknya yang dimasukkan di Pondok Pesantren Abnaul Khairat. Saya sempat bertanya juga tadi sama Ustadz, berapa biaya per bulannya? Dia bilang gratis. Subhanallah. Dengan memelihara manusia sebanyak 200 lebih santri yang ada di dalam itu gratis. Dari mana uang didapat?
Itulah dia bilang bahwa rezeki manusia itu masing-masing ada. Dari 200 lebih anak itu masing-masing punya rezeki dalam satu hari, termasuk 200 itu yang masuk. Kalau dulu kata masih suami istri saja dengan anaknya itu masih kekurangan beras, tetapi sekarang kata batonton masih tale-bele-besan. Tidak tahu dari mana datangnya. Jadi ini yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin memasukkan anaknya ke pendidikan agama, silakan berhubungan dengan beliau. Dan juga sekarang masih tetap dalam tahap pembangunan, dan bisa kita Bapak Ibu buka di FB, ada di situ Pondok Pesantren Abnaul Herat. Dia punya foto profil itu Ustadz sendiri di situ. Silakan kalau ada yang ingin membantu, silakan berhubungan dengan beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz yang sudah bersedia mengisi ceramah takziah pada malam hari ini. Tetapi sebelum saya mengucapkan ucapan terima kasih dan permohonan maaf, alangkah indahnya kalau kita berdoa bersama dulu, yang akan dipimpin oleh Imam Masjid Darussalam, Imam Masjid Jami Darussalam Kecamatan Turoi. Kepada Ustadz dengan hormat silakan. Sebenarnya saya juga batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, marilah kita sama-sama berdoa kepada keluarga, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, yang sudah meninggal atau yang masih hidup, dan yang lebih khusus kepada almarhum Bapak Abdullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Wa li abaina wa li ummahatina wa dani wa jannatina min khussan ila hadratil arwah ya Abdullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafiqu madina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wal karimi sultanika allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfir li ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nabussan ladatil arwahi Bapak Abdullah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya ayuhan nafsul mutmainnatu ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka rahim. Rabbana arinal haqqqa wartiba'a warinal batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjut ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian masyarakat Desa Turoi yang sudah banyak membantu keluarga kami sejak mulai dari meninggalnya almarhum, pemakaman sampai dengan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dalam kegiatan ini. Sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Iwan yang sudah menyumbangkan sound systemnya. Ini juga yang membuat kita cukup bagus pada malam ini karena sound cukup bagus sehingga kita asik mendengarkan ceramah ketimbang biasanya penceramah sementara bicara dia punya mic rusak. Tapi alhamdulillah malam ini akibat bantuan Bapak Iwan, saudara kita juga masyarakat asli sini. Sekarang beliau adalah bendahara Partai Amanat Nasional kalau tidak salah kabupaten
itu banyak membantu kita sekarang sehingga kita bisa asik mendengarkan ceramah pada malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih, dan melalui kesempatan ini pula kami menyampaikan apabila selama masa hidup almarhum ada berkaitan dengan hal hutang piutang ataupun nazar yang mungkin pernah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila itu ada, tolong disampaikan kepada keluarga yang ada untuk diselesaikan oleh keluarga, karena itu semua bisa menganjal nantinya beliau dalam menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kegiatan takziah pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Sekian, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.